Kembali di News Pagi, pemirsa mengingatkan betapa pentingnya vaksinasi COVID-19. Sejumlah tokoh pewayangan ini turut serta dalam kegiatan vaksinasi massal Polres Magelang, Jawa Tengah. Beginilah jika tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca, Hanoman hingga Garuda ikut vaksinasi COVID-19. Mereka mendaftar dan menunggu giliran disuntik vaksin dalam vaksinasi massal yang digelar oleh Polres Magelang di lapangan Dr. Supardi, Kota Mungit, Magelang, Jawa Tengah. Ketiga tokoh pewayangan Mahabharata dan Ramayana ini cocok menggambarkan betapa pentingnya vaksin untuk mencegah penyebaran COVID. Menurut Eko, salah seorang seniman yang menjadi Gatot Kaca, menuturkan alasan menggunakan kostum wayang tersebut untuk membuat warga yang ikut dalam vaksin massal lebih santai dan tenang saat menghadapi vaksin. Bahwa vaksinasi tidak menakutkan. Artinya ini adalah merupakan usaha kita bersama antara masyarakat, Polres, dan seluruh komponen untuk menuju sehat bersama. Kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan serentak oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Masyarakat jangan takut untuk divaksin. Yakinlah bahwa ini adalah salah satu cara untuk bisa segera kita pulih secara bersama-sama. Pada kesempatan ini juga kami mengimbau, tidak usah takut. Ke depan persediaan vaksin akan banyak, dan ini hanya sebagai pemicu awal untuk mengkampanyekan masyarakat untuk siap. Polres Magelang menargetkan 5.000 orang menerima vaksin yang disebar di 20 wilayah jajaran Polres Kabupaten Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tunggu menarik ya Gede ya di Magelang ini Gatot Kaca, Hanoman dan Garuda ini turut serta nih ikut vaksin juga untuk membantu warga juga supaya rileks. Betul, ternyata warga Astinapura datang ke Indonesia Datang loh ke ikutan Indonesia. vaksin. Semoga segera terbentuk herd immunity lah, tidak hanya di Indonesia tapi di negara Astina sana. Amin. Tapi sementara itu pemirsa, pagi ini di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini akan berlangsung vaksinasi massal dengan target jumlah 10.000 kuota. Nah, seperti apa suasana vaksinasi massal kerjasama dengan TNI Polri ini, kita langsung menyapa Camar Henda di sana. Selamat pagi Camar. Bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah mulai banyak warga yang berdatangan untuk antre vaksin massal? Ya, selamat pagi Gede, Arlista dan juga pemirsa. Pagi ini memang akan diselenggarakan kegiatan vaksinasi massal ataupun program Nyok Kita Vaksin yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya. Dan ini memang diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat, tepatnya di Hall B, begitu. Dan memang berdasarkan pemantauan kami sejak pagi ini memang masih terpantau sepi. Belum adanya, kami baru saja melihat beberapa panitia yang datang begitu untuk melakukan persiapan. Meski begitu, kami juga sudah melihat beberapa tenda yang dipasang begitu untuk kegiatan ini, dan tempat saya melaporkan saat ini adalah di tempat pintu masuk dari kegiatan vaksinasi ini. Nantinya masyarakat yang datang ini akan masuk melalui gate ini begitu, di gate H di JI Expo Kemayoran. Dan memang untuk kegiatan hari ini juga akan dihadiri rencananya oleh Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya, dan ditargetkan hingga tanggal 30 Juni 2021 akan ada sebanyak 10.000 masyarakat DKI Jakarta yang telah divaksin. Untuk pendaftaran sendiri, memang kami tadi sempat berbincang dengan beberapa panitia yang hadir begitu. Mereka menyebutkan bahwasanya untuk pendaftaran sendiri ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari melalui online, melalui aplikasi Jakarta Kini, sehingga ini sudah mencapai target sebanyak 10.000 orang. Jadi memang ini hanya tinggal menunggu kedatangan dari para masyarakat yang hadir untuk melakukan vaksin. Dan memang untuk kegiatan ini juga sebagai salah satu kegiatan mendukung program pemerintah dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo, di mana
untuk sampai dengan akhir Agustus 2021 ini ditargetkan 7,5 juta masyarakat DKI Jakarta sudah melakukan vaksinasi. Dan alur vaksinasi sendiri ini memang masih sama seperti vaksinasi pada umumnya, yaitu dengan setelah masuk ini akan dilakukan proses registrasi, kemudian juga setelah itu akan dilakukan screening kesehatan. Dan apabila diklasifikasikan ke dalam orang yang dapat menerima vaksinasi, ini akan dilakukan vaksinasi dan akan menunggu selama 30 menit ataupun observasi untuk melihat kejadian pasca imunisasi ataupun KIPI terkait dengan adanya nantinya ditakutkan adanya dampak-dampak negatif setelah dilakukan vaksinasi. Dan tentunya dengan adanya vaksinasi massal ini membuat kita semakin sadar bahwasanya pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Untuk itu pun bagi Anda yang sudah melakukan vaksinasi tentunya tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan terutama di masa lonjakan pandemi COVID-19 saat ini. Gede Arlista. Ya, Camar, kembali saya ingin memastikan ini artinya warga yang bisa vaksin ke sana hanya yang sudah terdaftar saja secara online ya. Jadi warga yang belum terdaftar diharapkan untuk tidak hadir di sana. Betul, Gede, karena memang berdasarkan informasi dari panitia sendiri, ini kegiatan vaksinasi ini memang sudah disosialisasikan dari jauh-jauh hari. Untuk itu, untuk mereka yang telah mendaftar secara online ini sudah sebanyak 10.000 sesuai dengan target di hari ini, dan tinggal menunggu sampai dengan tanggal 30 Juni nanti, dan sudah terjadwal begitu, sehingga sudah secara sistematis, dan tentunya dengan hal tersebut tidak akan adanya kerumunan ataupun terkait dengan kerumunan ataupun lonjakan di setiap harinya, karena memang sudah diatur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Artinya memang untuk masyarakat DKI Jakarta yang boleh melakukan vaksinasi untuk umum ini adalah masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi online. Gede. Baik, terima kasih Camar Hayanda melaporkan dari JI Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur ricuh karena warga nekat membobol pagar. Bahkan seorang peserta vaksinasi massal nyaris pingsan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gor Tawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksin COVID-19 yang diselenggarakan Polresta Banyuwangi. Pembobolan pagar terjadi karena sejumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga yang terlanjur membuat kerumunan. Saking membludaknya warga, ada peserta vaksinasi yang terjatuh dan nyaris pingsan terdorong warga. Petugas gabungan akhirnya berhasil menertibkan kerumunan massa untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19. Bukan dibubarkan, kita atur antriannya. Kita terima kasih, ini masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini, namun tertib terkait protokol kesehatan, dan alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gor Tawang Alun dapat dilanjutkan dengan melibatkan lebih dari 25 tenaga medis dari sejumlah puskesmas di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung tempat fitness yang bersembunyi di lantai atas ruko terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Sementara itu petugas juga menutup dan menyegel sebuah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk malam tadi. Sempat tertahan di pintu depan selama setengah jam, akhirnya petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta berhasil masuk dan menggerebek bar and long Tipsy Monkey di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Meski tak tampak ada keramaian dari luar gedung, namun di dalam ruangan petugas mendapati puluhan pengunjung tengah bersantai tanpa mentaati protokol kesehatan. Tempat hiburan malam ini sebelumnya berpura-pura tak beroperasi dengan mematikan seluruh lampu depan, mengunci pintu dan mengosongkan area parkir. Namun berkat laporan dari masyarakat, petugas akhirnya berhasil menggerebek tempat ini. Lebih dari 40 pengunjung yang terjaring menjalani tes urin dan juga tes usap PCR. Hasilnya 4 pengunjung terbukti positif narkoba. Bagi mereka juga kita lakukan, yaitu tes urin. Dan kita temukan ada 4 orang yang positif. Kemudian
terhadap orang tersebut yang diduga ya dia positif, kita akan lakukan pemeriksaan lanjut untuk kita bawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya di tempat hiburan malam, petugas juga menggerebek sebuah tempat fitness di Jalan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Meski tak tampak aktivitas di lantai 1 dan 2 di tempat fitness, namun di lantai paling atas petugas mendapati sejumlah pengunjung mencoba bersembunyi. Para pengunjung kemudian digiring untuk meninggalkan lokasi. Sementara pemilik tempat usaha mendapatkan sanksi penyegelan karena melanggar masa pengetatan PPKM Mikro. Razia dilanjutkan petugas di sebuah lapangan futsal di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lokasi ini petugas mendapati pengunjung yang tengah bertanding sepak bola. Usai membubarkan para pengunjung, petugas menyegel lapangan futsal. Pengelola lapangan futsal mengaku sengaja membuka tempat usaha karena tak mengetahui aturan baru yang melarang arena olahraga beroperasi saat pengetatan PPKM Mikro. Jadi saya sampaikan kepada semua pelaku usaha yang membuka tempat-tempat gym ataupun fitness, ya saya minta selama masa PPKM yang saat ini ditetapkan untuk sementara waktu tidak boleh beroperasi. Jika pelaku usaha masih nekat beroperasi dalam masa penyegelan selama 3 kali 24 jam, maka pelaku usaha akan diberi sanksi denda berkelipatan dan pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.